Bersedekahlah kalian walaupun dari perhiasan kalian. Gak punya fulus, punya perhiasan, sedekahin. Jemaah rahimakumullah, keberadaan kita di muka bumi ini secara logika hanya ada 3 kemungkinan. Tidak ada yang keempat. Kemungkinan yang pertama, kita tercipta tanpa ada yang menciptakan. Kemungkinan kedua, kita menciptakan diri kita sendiri. Kemungkinan yang ketiga, ada yang menciptakan kita. Kemungkinan pertama, bahwa kita tercipta tanpa ada yang menciptakan, maka orang menolak. Karena secara logika kalau dikatakan nih ada rumah nih. Rumah ini tahu-tahu ada, nggak ada yang bikin. Tahu-tahu ada aja gitu. Maka secara akal manusia akan mengatakan bohong. Maka Allah sebutkan, am khuliqu min ghairi syai'. Apakah manusia ada tanpa asal usul, tahu-tahu ada gitu, nggak ada yang menciptakan. Am humul khaliqun, atau kemungkinan kedua, mereka menciptakan diri mereka sendiri. Adakah manusia di muka bumi ini yang merasa dia menciptakan dirinya sendiri? Nggak ada. Karena secara akal sehat, nggak mungkin. Ada tanpa pencipta mustahil. Muncul orang-orang ateis yang nggak percaya dengan Tuhan, menciptakan diri sendiri juga mustahil, nggak mungkin. Yang kemungkinan yang keempat, ya udah, itu yang ada. Bahwasanya ada yang menciptakan kita. Siapa? Rabbul Alamin. Yang menciptakan langit. Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang menciptakan binatang-binatang. Yang membuat kondisi dunia damai, tentram, dan mencabut ketentraman dan kedamaian dari mereka. Yang mengabulkan doa-doa kita. Ada yang menciptakan. Jubair bin Mut'im. Al-Imam Bukhari menyebutkan tentang Jubair bin Mut'im ini. Ketika dia belum masuk Islam, dia itu sempat datang ke kota Madinah dalam rangka menebus tawanan perang Badar. Diutus dari Mekah untuk membawa tebusan terhadap tawanan perang yang berada di kota Madinah. Berangkat nih Jubair, masih kafir dia. Subhanallah, ketika itu salat maghrib. Maka dia nggak ikut sholat. Dia mendengar Rasulullah SAW sedang sholat membaca surat At-Tur. Sampailah kepada firman Allah di ayat yang tadi kita baca, di ayat 35 dan 36. 35 sampai 37. Coba dibaca ayatnya lagi. 35 sampai 37. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa? Subhanallah jemaah. Itu Jubair bin Mut'im ketika kafir. Karena dia orang Arab, dia faham dengan Al-Quranul Karim. Secara umum, secara global, dia tahu. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika berdakwah, beliau itu lebih sering membacakan firman Allah. Maka Allah sebutkan, yatlu alaihim ayatihi.
Kerjanya Nabi SAW ketika berdakwah itu membacakan ayat-ayat Allah. Akhirnya mereka jadi sadar dan faham bahwa mereka berada dalam kesesatan. Jubair bin Mut'im ketika mendengar ayat ini dibaca, dia mengatakan, kada qalbi ayatir. Hampir saja hatiku itu terbang. Dan itu saat pertama keimanan menancap di dalam hatiku. Dia datang dalam kondisi kafir. Makanya memang kita tahu kenapa orang-orang kafir berusaha untuk menghalangi pemeluk agama mereka dari mendengarkan Al-Quranul Karim. Karena kalau mereka dengar Al-Quranul Karim dan mereka mau menggunakan akal mereka, insya Allah beriman. Bahkan orang-orang musyrikin itu tatkala ada orang datang ke kota Mekah sebelum Nabi SAW hijrah, itu dikasih tahu hati-hati jangan mendengar apapun dari Muhammad SAW. Dia itu penyihir. Sampai kisahnya Tufail bin Amr ad-Dawsi, dia taruh kapas di kupingnya supaya nggak dengar suara Nabi SAW dari takutnya. Ini dampak dahsyatnya propaganda orang-orang agar mereka menghalangi orang lain untuk masuk Islam. Mereka udah nggak mau masuk Islam, tapi mereka punya semangat bagaimana orang lain jangan sampai masuk Islam. Jubair bin Mut'im ketika mendengar ini dia mengatakan, ternyata yang kita lakukan selama ini salah, menghambakan diri kepada berhala-berhala.